anak-anak Sabtu ceria. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat, tentunya semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Ya, kita bersyukur bisa kembali lagi untuk di Sabtu ceria. Pada saat ini, sebelum jauh kita memulai Sabtu ceria kita, Miss mau mengajak kita melafalkan yel-yel Sabtu ceria. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Ya, semua siap? Ya. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, pada saat ini kita mau membacakan ayat firman Tuhan berikut ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah anak-anak, saat ini kita mau mengangkat pujian sukacita kita. Mari kita mengangkat pujian mengatakan sukacita bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Anak-anak, ayo kita bersukacita bersama-sama. Kita memuji Tuhan karena Dia layak menerima sukacita daripada kita. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nanti Miss yang akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti pada kesempatan saat ini kami boleh melakukan Sabtu ceria kami. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhir, biarlah nama Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur serta berdoa. Amin. Nah anak-anak, saat ini kita mau mengangkat pujian kita lagi yang mengatakan stop, ku mau katakan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita kita di hadapan Tuhan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan
apa yang Yesus buat bagiku. Mari anak-anak, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari kita ingin katakan apa saja yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Anak-anak, pada saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya di rumah, dimasukkan ke dalam amplop. Jika ada kesempatan untuk bertemu, kita boleh memberinya. Nah anak-anak, saat ini kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap rencana Sabtu ceria kami ke depannya. Untuk Tuhan tolong sehingga apapun yang kami rencanakan pada saat ini Bapa, Tuhan akan tolong kami sehingga kami diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena Tuhan tetap campur tangan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu, orang tuanya Tuhan juga akan tolong sehingga mereka bisa mendukung untuk anak-anaknya bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan akan tetap tolong mereka dalam pertumbuhan mereka, baik supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau membawa doa kami ini ke dalam tangan-Mu seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah anak-anak, pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita masih mengangkat pujian mengatakan, ajarku mengerti. Anak-anak, ikuti Miss ya gerakannya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat baik. Ayo kita mengucap syukur melalui puji-pujian ini. Ikuti Miss ya, ikuti gerakan Miss. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan saya Coki. Pak Apin apa kabar? Pak Apin baik-baik saja. Coki apa kabar? Coki selalu sehat dan selalu bersyukur senantiasa. Wah, cocok dong dengan tema kita hari ini. Oh, emangnya hari ini mau cerita tentang bersyukur? Betul, hari ini tema kita bersyukur senantiasa. Nah, Pak Apin sudah siapkan tuh di slide. Coba Coki baca. Oke, Coki akan baca. Adik-adik ikutin baca ya di rumah ya. Coba ikutin Coki baca. Coki bacanya pelan-pelan saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Loh, kok bagi Pak Apin? Iya, bagi Pak Apin. Bagi Coki juga lah, bagi Coki juga. Ah, buat Coki juga. Iya, itu Alkitab kan bilang untuk semua tuh. Kamu itu artinya kita semua. Itu nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, yang berarti untuk Coki. Pak Apin. Paham? Paham aku Pak Apin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menjadikan bersyukur itu sebagai sikap hidup kita. Ya, syukur itu penting sekali. Penting. Betul, karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Mari kita berdoa yuk, memulai ibadah sebelum mendengarkan cerita Sabtu Ceria ini. Tuhan, kami mau belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun, baik dia sehat maupun dia sakit, waktu dia senang maupun susah, waktu bebas maupun di dalam penjara. Dia senantiasa bersyukur. Karena itu kami mau belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali lagi. Minggu lalu kita dikatakan senantiasa bersukacita. Pinter. Coki masih hebat, masih ingat? Ya dong Pak Pin, aku kan masih muda, otakku masih encer Pak Pin. Beda dengan Pak Pin, sudah tuh. Kamu ngomongin aku tua? Enggak Pak Pin, enggak. Ya, udah lanjut aja cerita Pak Pin. Ya, kita harus senantiasa bersukacita. Nah, contoh yang paling bersukacita di dalam Alkitab tuh yang paling banyak menulis bersukacitalah senantiasa itu siapa? Aku tahu Pak Pin. Siapa? Rasul Paulus. Betul sekali. Nah, itu dia. Rasul Paulus selain dia adalah seorang penulis, dia juga seorang pengkhotbah, dia juga seorang pengajar. Hebat sekali kau Coki. Iya dong, aku kan memang hebat Pak Pin. Dari dulu aku hebat Pak Pin. Aduh, memang hebat ya. Adik-adik seperti Coki ya, yang bisa jawab dengan lancar dan tepat ya. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang berani memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Akibatnya, kadang-kadang banyak orang tidak suka. Kenapa dia tidak suka Coki? Karena mengganggu makanannya. Mengganggu mata pencariannya. Nah, itu dia, mengganggu mata pencarian. Kalau istilah sekarang adalah pekerjaannya. Oh, pekerjaannya, betul. Itu bisa mengganggu pekerjaannya. Nah, ketika Rasul Paulus di Filipi, nah dia menghadapi ancaman karena memberitakan firman Tuhan. Akibatnya dia harus masuk penjara. Setiaku Pak Pin, Paulus kok masuk penjara? Gak apa-apa, kita dengarin. Bukan masalah masuk penjaranya, tapi kita mau belajar sesuatu dari Rasul Paulus. Saksikan video berikut. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan
orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Oke, adik-adik, itu dia cerita tentang Rasul Paulus yang walaupun di dalam penjara, dia tetap bersyukur. Bagaimana bukti dia bersyukur? Senantiasa memuji Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan dia terima dengan ikhlas tulus. Betul. Itu dia contoh orang yang bersyukur senantiasa. Bersyukurnya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Betul, hebat si Coki, ya. Walaupun di dalam penjara, tidak apa-apa, dia tetap bersuka cita. Walaupun dia di luar kota sana, dia tetap bersyukur. Jadi bersyukurnya Rasul Paulus adalah dari dalam hati. Betul. Bukan di otak. Betul, banyak orang bersyukur tuh taunya di otak saja, tapi di hatinya enggak. Ketika dia menghadapi suatu persoalan, ngambek-ngambek, marah-marah, nangis-nangis. Betul. Karena itu harus belajar dari Rasul Paulus yang senantiasa bersyukur. Nah, kalau adik-adik, kita tuh bisa bersentiasa bersyukur seperti ayat firman Tuhan yang kita ucapkan di atas. Senantiasa bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, bersyukur nggak kalau mainan kita rusak? Ya harus bersyukur lah Pak Pin. Kan tema kita senantiasa bersyukur. Syukur itu menjadi sikap hidup kita. Betul. Bersyukur nggak kalau listrik mati, sinyal wifi hilang,
terputus-putus waktu kita main game atau lagi kita belajar, PPKM terbatas karena sebagian harus online. Tetap bersyukur Pak Pin, walaupun suara gurunya putus-putus, tak nyambung, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Betul. Ketika lancar, baru tanyakan lagi. Betul ya? Bisa juga kita sentiasa bersyukur kalau dapat hadiah. Biasanya kalau ulang tahun atau dapat juara, biasa dapat hadiah. Hadiah itu kadang-kadang bisa sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kita harus tetap bersyukur. Nah, karena itu ada lagunya itu, bersyukur tiap hari bersyukur, tiap hari bersyukur di hatiku. Baik siang, baik malam, hatiku tetap bersyukur. Nah, selalu bersyukur. Ya, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari Sang Rasul yang senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Biarlah Rasul Paulus teladan hidupnya boleh kami jadikan contoh dalam kehidupan kami sekarang ini maupun nanti. Setiap saat kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi Sabtu depan ya. Ya adik-adik, doakan kita kalau ada kesempatan kita mau buka kelas Sabtu ceria kayak di sekolah. Terbatas ya, nanti bisa daftar. Nanti untuk prosedur lebih lanjutnya atau tata caranya lebih lanjut, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Bye-bye. Bye-bye adik-adik, bye-bye. Nah anak-anak, kita telah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita juga telah mengangkat setiap pujian-pujian kita. Nah, Sabtu ceria kita telah selesai. Sampai bertemu di Sabtu depan. Bye-bye.